Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah ketentuan zakat yang merupakan bagian materi pendidikan agama Islam di SMA kelas 10. Pengertian. Sejarah bahasa, kata zakat merupakan kata dasar atau masdar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, terpuji, dan baik. Sesuatu itu zakat berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zakat berarti orang itu baik. Tetapi yang terkuat menurut Al-Wahidi dan lain-lain, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh. Sehingga bisa dikatakan tanaman itu zakat, artinya tumbuh, sedangkan tiap suatu yang bertambah disebut zakat, artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat di sini berarti bersih. Kemudian secara istilah, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, zakat berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu akan menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan seorang dari kebinasaan. Demikian hal itu disampaikan oleh An-Nawawi mengutip pendapat Al-Wahidi. Kemudian hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Diwajibkan pertama kali pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Ibadah ini disebut-sebut sebagai saudara kandung dari ibadah sholat, karena seringkali dalam banyak ayat dan hadis perintahnya disandingkan secara langsung dengan perintah sholat. Contoh-contohnya diantaranya pertama surat Al-Baqarah ayat 43. Waqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat serta bayarkanlah zakat. Atau hadisnya, Bunya al-Islam ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamatis sholah wa ita'iz zakah wa hijjil baiti wa shaumi ramadan. Artinya Islam didirikan dengan 5 perkara. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Riwayat Bukhari. Kemudian macam-macam zakat. Zakat terbagi dua macam. Pertama ada zakat nafs, kedua zakat mal. Disebut zakat atau pertama zakat nafsi atau disebut zakat fitrah, kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Sebagaimana hadis, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala nasi su'an min tamrin aw su'an min sya'irin ala kulli khurin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia itu satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum kepada setiap orang merdeka budak laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin. Riwayat Bukhari Muslim. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Pertama, beragama Islam dan mereka. Kedua, menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat. Dan ketiga, mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Yang tidak wajib zakat fitrah. Pertama, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Kedua, anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Ketiga, orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Dan keempat, tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Waktu pembayaran zakat fitrah. Anna Rasulullah SAW kana ya'muru bi ikhraji zakati qabla guduwi lis-sholati yaumil fitri. Bahwasanya Rasulullah
8 kg beras. Langkah seperti ini diambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Untuk istri, nawaitu an uhrija zakatal fitri an jauzati fardu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah untuk anak laki-laki. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an waladi. Sebutkan nama fardu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki. Sebutkan nama fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah untuk anak perempuan. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an binti fardu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku. Sebutkan nama fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jamima yaljamuni nafaqatuhum sar'an fardu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. Untuk yang orang diwakilkan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an sebutkan nama fardu lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk sebutkan nama fardu karena Allah Ta'ala. Saat menerima zakat fitrah, seorang penerima disunahkan mendoakan pemberi zakat dengan doa-doa yang baik. Doa bisa dilafalkan dengan bahasa apapun. Di antara contoh doa tersebut adalah seperti di bawah ini. Ajarakallahu fi ma'ataita wa baraka fi ma'abqaita wa jalahu laka tahura. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang kau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Kemudian tentang zakat mal. Yang wajib dikeluarkan zakatnya. 4 madhab berbeda pendapat. Kalau menurut Syafi'iyah, pertama yang wajib dikeluarkan adalah masyiyah, hewan ternak, unta, sapi, kerbau, dan kambing. Kedua naked, meliputi emas, perak, kemudian juga termasuk uang. Kemudian ada hasil pertanian, padi, kedelai, kacang hijau, jagung, kacang, dan gandum. Kemudian buah-buahan, anggur, dan kurma. Kemudian tijarah, harta dagangan. Dan keenam, ma'dan, yaitu hasil pertambangan emas dan perak. Dan rikaz, temuan harta emas dan perak dari pendaman orang-orang jahiliyah. Kalau menurut Hanafiyah, hewan ternak meliputi sapi, unta, kambing, dan kuda. Naked, emas, dan perak. Kemudian semua tumbuh-tumbuhan untuk penghasilan termasuk madu. Kemudian atijar harta dagangan. Kemudian kelima, ma'dan, barang tambang. Menurut Malikiyah, hewan ternak, sapi, unta, dan kambing. Hasil pertanian, padi, kedelai, kacang hijau, jagung, kacang tunggak, dan gandum. Kemudian buah-buahan, anggur, kurma, dan zaitun. Kemudian harta dagangan, ma'dan, dan rikaz. Kemudian naked, emas, dan perak. Menurut Hanabilah, yaitu ada hewan ternak meliputi sapi, unta, dan kambing. Emas dan perak, biji-bijian, kacang, beras, kopi, dan rempah-rempah. Buah-buahan, anggur, kurma, dan buah pala. Harta dagangan, ma'dan, dan madu. Kemudian syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama, untuk hewan. Yang pertama adalah sampai 1 nisab. Kedua, dimiliki secara penuh. Ketiga, mencapai haul atau perputaran 1 tahun. Keempat, tidak untuk dipekerjakan, seperti untuk disewakan. Dan kelima, digembala di tempat yang tidak dipungut biaya, termasuk milik sendiri dalam mayoritas 1 tahun. Kalau yang menurut Maliki, syarat keempat dan kelima tidak menjadi persyaratan dalam mengeluarkan zakat. Sedangkan untuk emas dan perak, syarat wajib zakatnya pertama dimiliki atau dikuasai secara penuh. Kedua, sampai 1 nisab. Ketiga, tidak mempunyai hutang menurut madhab as-salasah, madhab yang tiga selain Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah walaupun punya hutang tetap wajib bayar zakat. Keempat, haul, perputaran 1 tahun penuh mengikuti kalender Hijriah. Kelima, tidak dipakai sebagai perhiasan.
Menurut madhab Hanafi, perhiasan yang diperbolehkan tetap wajib dizakati. Menurut sebagian ulama, uang atau 600 gram. Dan nisab uang yaitu jika sudah senilai dengan emas 20 gram atau perak 200 dirham. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Zakat ini dikeluarkan jika sudah mencapai haul 1 tahun. Binatang ternak yaitu nisabnya jika kambing mempunyai 40 sampai 120 kambing, zakatnya 1 kambing. Jika punya kambing 121 sampai 200, 2 kambing. 201 sampai 399, 3 kambing. 400 sampai 499, 4 kambing. 500 sampai 599, 5 kambing.
dan seterusnya. Setiap bertambah kelipatan 100 ditambah 1 kambing. Jika sapi 30 sampai 39 sapi 1 tabi. Jika 40 sampai 59 zakatnya 1 musinah. Jika punya sapi 60 sampai 69 zakatnya sapi yaitu 2 tabi. Jika punya sapi 70 sampai 79 zakatnya 1 musinah dan 1 tabi. Jika punya sapi 80 sampai 99 zakatnya 2 musinah. Jika punya 100 sampai 109 zakatnya 1 musinah dan 2 tabi. Dan berubah setiap bertambah 10 sapi. Yang disebut tabi adalah anak sapi yang berumur 1 tahun dan musinah adalah anak sapi yang berumur 2 tahun. Jika unta 5 sampai 9 1 kambing, 10 sampai 16 2 kambing, 15 sampai 19 3 kambing, 20 sampai 24 4 kambing, 25 sampai 29 1 bintu makhot, 36 sampai 45 1 bintu labun, 46 sampai 60 1 hikoh, 61 sampai 75 1 jadaah, 76 sampai 90 bintu labun, 91 sampai 120 2 hikoh, 121 sampai 129 zakatnya 3 unta bintu labun, 131 sampai 139 unta zakatnya 1 hikoh. Untuk unggas, nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah ekor sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tapi dihitung berdasarkan skala usaha setara dengan 20 dinar atau sama dengan 85 gram emas murni nisabnya. Untuk perdagangan, harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok atau syirkah, PT, CV, VD, ataupun firma. Ajas pendekatan zakat perniagaan adalah sebagai berikut. Mayoritas sepakat bahwa nisab zakat adalah 85 gram atau 200 dirham perak. Dan ditentukan itu setelah masa 1 haul. Kemudian ketiga, zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Dan keempat, kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari nilai aset pada akhir tahun. Zakat profesi. Untuk zakat profesi terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa zakat profesi ada legalitasnya dalam kajian hukum Islam, yaitu mengikuti salah satu pendapat madhab Hambali yang menjadi dasar dalam mewajibkan zakat profesi atau pendapatan tak terduga tanpa memberi persyaratan haul. Selain itu, madhab Syafi'i yang memahami penghasilan uang setara dengan zakat emas dan perak, sehingga nisab dan kadar yang wajib dibayarkan sama dengan emas dan perak, yaitu 85 gram atau 580 gram perak. Kadarnya 2,5%. Pendapat kedua, sebenarnya tidak ada kewajiban dalam zakat profesi secara khusus dalam 4 madhab. Namun demikian, setiap orang dengan profesi apapun yang mempunyai uang yang mencapai nisab atau haul, maka wajib membayar zakatnya, mengingat uang tersebut dalam nilai tukarnya sama dengan emas dan perak. Mustahik zakat pertama,
jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda. Ketiga, mendidik, berimpak, dan memberi. Keempat, siap mengimpakan sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya. Kelima, berakhlak dengan akhlak Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.